apa namanya, masuk ke materi kita pada sore hari ini karena materinya sudah bicara tentang optimalisasi. Nah, jangankan optimalisasi ya, kalau belum punya website ya apa yang mau dioptimalkan. Makanya buat yang belum punya website silakan membuat website ya, login ke akunnya masing-masing. Tentunya kalau sudah masuk di forum ini seharusnya sudah apa namanya? Sudah masuk sebagai anggota user e-masjid dan silakan bisa membuat website masjid maupun aplikasi manajemen masjid. Baik, supaya nanti ini karena waktu kita juga terbatas ya, karena hanya berapa? 1 jam ya, 1 jam kita sesi ini. Maka kita masuk ke materi saja, yaitu tentang apa namanya, bagaimana mengoptimalkan eh, atau bagaimana strategi dalam mengoptimalkan sebuah website masjid ya. Lebih spesifik mungkin pembahasannya karena ini kami biasa melakukan pelatihan-pelatihan di bukan hanya website masjid tapi juga secara umum prinsipnya sama. Ya, jadi judulnya pada sore hari ini sharing kita adalah tentang bagaimana mengoptimalkan sebuah website. Sebelum kita berbicara tentang eh, strategi ya, tentang cara bagaimana optimalkan, maka yang harus kita pahami dulu sebetulnya website yang optimal itu seperti apa sih? Website yang baik itu seperti apa? Ya, nanti kita pakai dua kacamata. Yang pertama adalah kacamata audiensnya, kacamata pembacanya, kacamata usernya. Ya, kan setiap website kan harapannya dikunjungi dan dibaca oleh pembaca, oleh visitor, oleh audiens. Nah, saya akan menyampaikan ya sebelum nanti kita masuk ke strategi tentang website yang baik di mata user itu seperti apa. Yang ini harus kita pahami supaya nanti ketika kita mau mengoptimalkan, kita ngerti nih tujuannya. Kita paham goalnya seperti apa, targetnya. Yang pertama, website yang baik ya di mata user adalah website yang tampilan desainnya simple. Ya, jadi desainnya simpel. Simpel itu bukan arti kosongan ya, atau mungkin terlalu sederhana, cuman huruf hitam dan putih begitu ya. Tetapi ini yang diharapkan bahwa ketika orang membaca sebuah website itu pengennya ya websitenya informatif ya, bukan website yang dipenuhi dengan gambar-gambar yang nggak jelas, yang isinya mungkin iklan-iklan yang kalau ngeklik nanti akan apa namanya mengarah ke situs yang nggak jelas ya, bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang apa namanya masuk website bingung setelah masuk ini gimana. Maka yang baik, website yang baik di mata para apa namanya pembaca adalah tampilannya simple, tampilannya elegan, tampilannya sederhana. Karena apa? Website yang baik memiliki desain yang sederhana karena memudahkan pengunjung untuk menemukan informasi dan bernavigasi. Jadi kebutuhan user, pembaca, audiens itu kan informasinya sebetulnya. Yang informasi itu kan ketika dia mencari di Google, nah harapannya di Google itu tersedia seluruh informasi yang dibutuhkan oleh apa namanya oleh si pembaca. Maka ya informasi ini harus bisa secara lengkap ya disajikan tapi dengan tampilan yang tidak mengganggu ya. Mengapa website harus simple supaya mudah dipahami, tidak diganggu oleh elemen-elemen visual yang berlebihan. Website dengan desain simple biasanya lebih cepat diakses ya. Kalau lebih cepat ya otomatis akan lebih mudah. Dan website yang simple itu lebih mudah dikelola karena informasinya tidak terlalu rumit ya. Jadi kalau kita pengen optimalisasi ya tampilannya disederhanakan. Artinya sederhana ya tidak minimal ya, tidak minimalis banget tapi tetap ada komponen-komponen penting di website ya. Kalau sebelah sini kan bayangkan ya kalau buat ini kan ada tombol ini, ada macam-macam ya. Kita mungkin untuk cari informasinya tidak jelas. Yang kedua adalah bahwa website kita, kalau kita punya website apapun ini atau dalam hal ini adalah website masjid, maka website kita harus responsif atau mobile friendly. Mobile friendly itu apa? Mobile friendly itu di mana desain website ya akan menyesuaikan tampilannya secara otomatis sesuai dengan perangkat atau apa namanya device atau perangkat yang kita gunakan atau user yang digunakan. Kalau menggunakan laptop atau menggunakan apa namanya komputer ya tampilannya menyesuaikan dengan tampilan komputer. Kalau menggunakan tablet ya seperti
menyesuaikan untuk ukuran tablet. Kalau menggunakan handphone ya tampilannya, fiturnya dan yang lain-lain akan menyesuaikan dengan tampilan handphone gitu. Ya, jadi website yang baik ya bagi sisi user adalah ketika dia responsif dan alhamdulillahnya di websitenya Emasit sudah cukup responsif ya meskipun ada beberapa yang mungkin belum maksimal tapi sambil berjalan mau kita optimalkan. Tapi desainnya sudah lumayan responsif. Yang berikutnya adalah ya kenapa harus mobile friendly? Kenapa pasar internet besar adalah handphone ya, bahkan Google 97% pembaca pengguna Google itu website itu adalah menggunakan handphone ya. Kan pengalaman yang lebih puas ya, kemudian lebih responsif ya, citra yang lebih baik dan Google ya sebagai apa pusatnya atau pasarnya tempat bertemunya website-website ini lebih menyukai yang responsif. Yang ketiga, website yang baik adalah website yang cepat diakses, website yang page speed-nya tinggi. Ya, jadi ketika kita membuka website nggak usah loading berlama-lama, begitu ya. Dalam waktu cepat websitenya bisa dibuka secara keseluruhan. Ya, jadi page speed adalah waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan sebuah konten pada halaman website. Mengapa page speed ini menjadi penting? Karena mempengaruhi experience membaca. Ya, Bapak kalau membuka website loadingnya lama ya mungkin kebuka saja sudah ditutup ya websitenya nggak buka-buka padahal mungkin karena lambat gitu kan tapi kalau kebuka-buka lama ya mungkin di close nyari informasi yang lain. Reputasi dan kredibilitas website juga sangat ditentukan oleh kecepatan website. Semakin cepat websitenya akan semakin baik. Bounce rate-nya tinggi. Bounce rate ini sebuah istilah yang digunakan apa jadi kalau misalkan website apa namanya bounce-nya tinggi itu tidak baik karena apa baru sekitar buka udah langsung ditutup maka yang bounce itu mantul ya jadi muncul yang meninggalkan situs yang lambat ya maka bounce rate-nya akan semakin baik mohon maaf saya ulangi kalau meninggalkannya lama artinya berlama-lama di website kita maka semakin baik ya dan Google menyukai website yang cepat. Yang berikutnya yang keempat adalah websitenya harus jelas. Jadi website itu kan berisi menu-menu ya halaman-halaman ya informasi-informasi dari mulai profil, blog, ya galeri-galeri dan segala macam seperti halnya website masjidnya bapak-bapak yang sudah dibuat. Maka ketika kita membuat website sebenarnya harus jelas ya tidak di apa namanya tidak sembarangan ya program isinya kok sesuatu yang tidak berkaitan dengan program profil kok isinya campur-campur dengan yang lain. Maka kita harus membuat website yang jelas ya. Struktur website itu merupakan arsitektur website yang biasanya terlihat pada menu-menu ya menu-menu utama yang ada di bawah logo itu biasanya ada menu ya. Tujuannya apa? Membantu pengalaman pembaca karena halaman saling terkoneksi, ya memudahkan user mendapatkan informasi, memudahkan crawling sehingga Googlebot akan lebih mudah mengenali website. Nanti kami sampaikan sebetulnya crawling itu apa sih dan bagaimana kita menyikapi apa namanya logikanya Google di dalam apa namanya meranking sebuah website. Yang kelima bahwa website itu ketika sudah ada, maka isinya atau kontennya harus berkualitas. Kenapa? Pembaca datang ke website kita itu bukan karena website tampilannya yang bagus, bukan. Mereka masuk ke website kita tujuannya adalah mencari informasi, ya kan? Mencari apa namanya sesuatu yang memang berkualitas. Jadi tujuan apa pembaca atau masuk ke website kita itu bukan dalam rangka melihat website yang bagus, tapi informasinya itu relevan nggak ya, dengan kebutuhan user, kebutuhan audiens, kebutuhan pembaca. Kalau informasinya tidak relevan, kalau informasinya kok tidak berkualitas, ya mereka nggak mau akan mengunjungi website kita lagi. Maka intinya ketika kita sudah membuat website, ya mungkin nanti akan kita agendakan di waktu yang akan datang, bagaimana membuat konten tulisan atau mungkin artikel atau berita ya atau bisa berbagai macam jenis konten yang kira-kira bisa menggugah orang untuk minimal dia nge-like ya atau mungkin dia misalkan tulisan yang bisa memberikan apa program penawaran-penawaran gitu ya
program misalkan ada donasi atau ada program promosi kegiatan, sehingga ketika orang membaca konten itu tergerak, apakah mau donasi atau mungkin mau mengikuti kegiatan atau mungkin mau menyaksikan apa namanya event-event yang dilakukan di masjid, ya dengan cara apa? Membuat konten yang berkualitas, ya. Jadi kita tekankan kembali bahwa kita punya website, tujuannya apa? Kan banyak pembacanya, banyak pengunjungnya. Nah, pengunjung masuknya itu bukan melalui desain yang bagus, tapi konten yang berkualitas, ya. Jadi konten yang berkualitas akan menarik pengunjung ke website dengan membantu mengoptimalkan dan menemukan audiens yang tepat, ya. Jadi kalau kita membuat konten yang berkualitas, kita bisa ketemu sama audiens yang tepat, ya. Kemudian meningkatkan kredibilitas lembaga, ya, ini masih bisnis, dan meningkatkan peringkat website di mesin pencari Google. Jadi Bapak-Bapak, website kita itu sebetulnya itu dinilai oleh Google, ya, dinilai oleh mesin pencari yang namanya Google. Kalau konten kita berkualitas, maka website kita akan dibeli oleh Google sebagai web yang bagus. Ya, ada ranking-rankingnya. Jadi Google itu meranking. Masalahnya kalau kita sudah punya website, misalkan di apa namanya website masjid, ya, atau website apapun itu sebetulnya di mata Google itu sudah bagus apa belum. Nah, itu ada ranking-rankingnya. Nanti kita akan belajar bagaimana kita melihat ranking dari sebuah website. Ya, jadi maka setelah kita membuat website, nah PR berikutnya ini, ya, gimana caranya membuat website yang sudah kita buat itu bisa memiliki konten yang berkualitas supaya ramai pembacanya, supaya banyak pengunjung. Kalau ramai, insya Allah apapun mau kita lakukan tuh mudah, ya. Jadi kalau misalkan ramai, kita mungkin ada sosialisasi kegiatan, ada event promosi kegiatan, insya Allah nanti banyak yang ikut, banyak yang berpartisipasi. Kalau misalkan ada program untuk pengadaan bantuan, donasi dan segala macam, insya Allah nanti akan lebih banyak potensi yang donasi. Melalui apa? Melalui konten. Kemudian yang berikutnya adalah adanya relevansi antara judul dan kata kunci. Jadi kontennya itu harus nyambung antara judul dan kata kunci, ya. Tapi sebelum membahas lebih detail, kata kunci itu apa sih? Kata kunci itu merupakan kumpulan kata atau frase, ya, ini bahasa Indonesia, ya. Jadi itu kata atau gabungan kata tertentu yang dicari oleh user atau pembaca pembaca apa namanya pembaca website, ya. Dia mencarinya di mana? Mencarinya di Google, mencarinya di Bing, Yahoo, dan segala macam. Jadi orang itu mencari website, mencari informasinya lewat 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 keyword atau lewat kata kunci, ya. Nah, mengapa konten itu harus relevan? Supaya membantu pembaca mencari informasi, ya, kemudian membantu user mendapatkan interaksi terbaik seputar hal-hal yang ingin dia dapatkan. Kemudian yang ketujuh adalah bahwa website yang baik ketika konten yang berkelanjutan. Artinya apa? Membuat konten itu nggak cuma sekali, membuat konten itu harus berkelanjutan, ya. Nanti kita sampaikan kenapa kok kita harus membuat konten yang berkelanjutan, ya. Supaya apa? Supaya semakin relevan, ya. Jadi konten yang berkelanjutan atau disebut evergreen content, ya, itu konten tetap relevan sepanjang waktu, ya, dan tidak terpengaruh oleh perubahan tren atau peristiwa terkini. Artinya apa? Kita punya website itu ketika membahas seputar apa? Seputar tentang remaja masjid misalkan. Ya, kalau seputar remaja masjid, ya, kita konsisten membahas bab seputar remaja masjid. Kalau website kita berbicara tentang bekam misalkan, ya, kalau bisa konsisten, ya, nggak cuma sekali posting bekam tapi beberapa kali, ya, tentang bekam, ya. Kalau kita membahas tentang keluarga misalkan, membangun keluarga sakinah misalkan di website kita, gitu, ya, maka dia harus menulisnya secara konsisten. Jadi website kita itu harusnya nanti ditandai sebagai website yang pakarnya di bidang ini, spesialisasinya di bidang ini, ya. Itu akan terbentuk ketika kita membuat konten yang berkelanjutan, ya. Mengapa harus berkelanjutan? Supaya mendapatkan pembaca setia, ya. Jadi kalau sudah website kita itu ditandai sebagai, oh, ini pakarnya tentang pendidikan remaja misalkan, maka
orang ketika masuk ke tempat kita dan isinya kok pendidikan remaja semua, ya mereka mesti akan kembali lagi ya mengakses tulisan-tulisan yang berkaitan dengan eh, seputar topik tadi. Berikutnya websitenya harus aman ya. Jadi tidak cukup dengan konten yang bagus, tapi websitenya juga harus aman dan melindungi data-data dari pengguna atau pembacanya. Ya, jadi website perlu secure untuk melindungi dari berbagai ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan serangan-serangan lainnya. Ya, di negara kita itu sudah ada undang-undang yang baru 1 tahun 2 tahun ini ditetapkan yaitu tentang perlindungan data pribadi. Maka website itu juga harus memiliki protokol security ya yang bisa menjaga pelindungnya pembacanya dari serangan-serangan yang tidak diinginkan ya. Sekarang ada dengan aktivitas apa judi online dan segala macam itu banyak website diserang ya supaya apa supaya digunakan untuk promosi-promosi hal-hal yang dilarang sama negara dan agama kita ya. Website aman, kredibilitas websitenya ya lebih terpercaya ya. Website yang apa namanya tidak aman itu bisa menjadi sasaran peretasan ya, sasaran hacking ya, sasaran cracking dan pencurian data yang dapat merugikan kita. Oh, itu Yang berikutnya, website itu yang kalau main baik di itu mata aku. user adalah Ini website maksudnya yang tidak terlalu banyak iklan. Ya, kalau tadi website tampilannya sederhana, maka di sini website yang baik adalah website yang dia tidak terlalu banyak iklan. Pak, iklan kan kita pengen supaya ada websitenya ada pemasukan, ya kan setiap orang kan mungkin ketika apa namanya websitenya sudah banyak pengunjungnya begitu ya, pengunjungnya sudah ribuan per hari, wah ini bisa jadi kayak Detikcom ini nih, bisa jadi kayak Kompas.com misalkan. Nah, kemudian berpikir wah kita pasang iklan saja nih supaya ada pemasukan, itu boleh ya, itu tidak dilarang ya itu, dan kalau bisa berhasil di situ malah bisa jadi income kita ya, atau sekedar pasang iklan Google supaya bisa dapat bayaran dari Google itu juga bisa ya. Jadi website kita bisa menghasilkan uang dari Google atau mungkin dari orang yang ingin apa jualan di website yang sudah kita bangun, yang sudah kita ramekan pengunjungnya. Tetapi terlalu banyak iklan itu juga tidak baik untuk jangka panjangnya ya. Meskipun itu menghasilkan, tapi kalau terlalu banyak iklan tidak bisa menjaga apa namanya kepuasan pembaca karena terlalu banyak gangguan ya. Nanti lama-lama apa pelanggannya akan lari, pembacanya akan bingung ya, kemudian takutnya ada iklan yang berbahaya tanda kutip begitu ya, dan mengurangi motivasi pengunjung untuk mengunjungi website kembali. Ada iklan yang proporsional yang tidak terlalu sampai memenuhi halaman website gitu ya. Jadi ini lumayan ini kalau dipasang iklan gitu kan, satu banner satu gambar sekian gitu kan, satu gambar sekian, tapi jangan kebanyakan. Boleh tapi jangan sampai mengganggu pembaca mendapatkan informasi yang relevan. Yang ke-10, kalau bisa nama domain websitenya itu sudah diingat. Ya memang sekarang nama websitenya masih pakai apa Masjid Al Akbar tadi .e-masjid.id. Perlu saya sampaikan bahwa itu sebetulnya tempat latihan bapak-bapak, tempat belajar ya. Harapannya kalau kami sih ya website itu punya top level domain sendiri ya, seperti kemarin minggu kemarin kita bahas ya. Itu ada domain bisa pakai .id, bisa pakai .or.id ya, seperti masjid-masjid besar ya, Istiqlal, Masjid Al-Akbar, Masjid Agung Jawa Tengah, dan masjid-masjid yang kita kenal besar-besar itu mereka menggunakan nama domain TLD ya. Jadi ada dotnya nggak panjang-panjang, langsung .id atau .or.id begitu. Kalau .id nggak bisa ya karena itu masjid kan bukan perusahaan. Maka kalau bisa namanya juga mudah diingat ya, jangan nama-nama yang sulit untuk diingat ya. Karena apa? Nama itu atau domain itu merupakan alamat yang perlu diketik di browser ya, di mana semakin mudah diingat sebuah nama, maka pengunjung website atau mungkin pembaca kita lebih mudah menemukan kita ya, dan diingat pelanggan, meningkatkan SEO, dan bisa menentukan reputasi sebuah website. Nah, itu 10 poin-poin ya website yang optimal, website yang baik di mata pembaca. Nah, sekarang di mata Google di mana? Kenapa sih kita kok harus membuat website yang baik di mata Google? Sekali lagi, kalau kita menggunakan jaringan pribadi kita, ya kita menggunakan jaringan pribadi, misalkan pertemanan kita share di WA kalau masjid ini punya website, atau promosi di grup kita, ya ada yang mungkin
di organisasi masyarakat, organisasi sosial, dan lain-lain. Itu batas jangkauannya. Maka kita harus punya target, kita harus punya mencanangkan bahwa ketika orang mencari website itu, yang muncul di halaman satu itu adalah website masjid kita. Ya, jadi Google itu tempatnya orang mencari, ya mencari informasi. Maka ketika orang mencari informasi, kalau bisa informasi yang dicari itu di website kita bisa ibaratnya seperti itu. Maka sebelum website kita itu dimaknai baik oleh Google, ya kita pahami dulu nih Google pengennya apa, supaya kita bisa mengikuti standar operasionalnya Google. Jadi website yang baik di mata Google, yang pertama adalah mobile friendly. Sama nih, sama seperti user. Google juga senang kalau website kita mobile friendly. Ya alhamdulillah masjid websitenya sudah mobile friendly. Ya, jadi website mobile friendly ini apa namanya itu sangat disukai sama Google, ya, dan menurut Google itu bahkan 94% pengguna internet di Indonesia itu mengaksesnya dari perangkat mobile. Yang kedua, speed tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa kecepatan itu baik buat pembaca juga baik di mata Google, ya. Ini idealnya bahkan sebuah halaman web itu kalau bisa kurang dari 3 detik, ya maksimal mungkin 5 detik di perangkat apapun. Yang berikutnya adalah adanya protokol security SSL, ya kalau bahasa ininya itu, atau mungkin kalau buka di web itu ada HTTPS-nya, ya. SSL itu adalah teknologi yang mengamankan koneksi internet, ya, dengan menginskripsi data. Jadi kalau kita memasukkan username sama password, kalau websitenya ada HTTPS-nya itu akan dienkripsi sehingga orang itu nggak mau data kita. Ya, jadi kalau bisa website kita itu ada SSL-nya. Masih insya Allah sudah ada SSL-nya, dan itu mempunyai rating yang sangat baik di mata Google. Kemudian ada sitemap-nya, ya sitemap itu peta websitenya. Nah kalau bisa juga website itu ada peta websitenya, ya supaya apa, memudahkan Google dalam mencari halaman yang ada di dalamnya. Ya jadi kita ngasih tahu ke Google, Google ini loh konten-konten yang ada di website kita, tolong di-tag, silakan dibaca, silakan dimasukkan supaya muncul di halaman Google. Yang berikutnya adalah adanya backlink. Apa itu backlink? Ibaratnya itu begini, kalau kita jualan itu kan mungkin kita biasa mungkin pasang brosur, ya. Kita pasang brosur atau pamflet atau leaflet, misalkan di pohon, ya. Dengan orang membaca leaflet itu di pohon, oh misalkan jasa tukang apa namanya, tukang sol sepatu misalkan. Nah, ketika kita melihat banner itu atau mungkin leaflet itu jasa sol sepatu, kan kita bisa ketika ada kebutuhan mesti akan menghubungi. Nah, backlink itu ibaratnya begitu. Yang membedakan adalah kalau backlink itu ada apa? Kalau flyer banner itu adalah tentang penjelasan usaha, kalau backlink itu URL-nya, link website kita, nama domain kita. Maka kalau kita punya website, kita itu nama webnya, domainnya, linknya itu harus banyak, ya, di banyak tempat. Ya, jadi kita punya ibarat itu kita punya poster, flyer, leaflet atau mungkin apapun itu di tempat-tempat, misalkan di pohon atau mungkin di tiang listrik, ya, atau mungkin di pinggir jalan lampu merah, ya. Nah, itu akan meningkatkan rating kita. Semakin banyak backlinknya, semakin bagus website kita. Karena apa? Penghuni bisa dari mana-mana, ya. Ibaratkan seperti itu. Tetapi backlink itu juga ada tingkatannya. Memasang iklan atau promosi banner, sekarang lagi musim pilkada ya kan, banyak banner-banner ya, memasang banner di pohon sama di billboard, ya, yang di pinggir apa jalan utama itu kan beda nilainya, ya beda harganya kan. Memasang spanduk, ya, di tengah kampung sama di pusat kota, atau di tengah kota sama di desa kan berbeda. Ibaratnya backlink pun juga seperti itu, ya. Kalau website kita ada di website yang akui bagus oleh Google, maka website kita ratingnya akan naik di mata Google. Jadi misalkan kita punya nih alamat websitenya www.masjidalislam.org.id misalkan. Link ini itu kita pasang, kita daftarkan di situs-situs pemerintah, di sekolahan, di lembaga-lembaga yang memang sudah diakui oleh Google. Maka website kita akan dinilai baik oleh Google. Kenapa? Ini loh, sampai website pemerintah, website yang apa yang ratingnya bagus saja sampai memasang link kita.
kita akan dekat ya sama link yang tadi. Nah, kalau bisa kita mungkin next kesempatan bisa nyebarin ya, daftarin website kita ya di situs-situs pemerintah, di situs-situs yang memang apa namanya ratingnya tinggi dan segala macam. Ya, kemudian yang keempat adalah content freshness. Ya, ini mohon maaf saya pakai istilah-istilah bahasa Inggris ya. Karena kalau di Indonesia kan backlink juga link kembali, tapi nanti malah kalau nyari-nyari referensi di internet nanti jadi nggak nyambung ya. Sementara mungkin kalau ada kesempatan ya mungkin dicatat. Ini insya Allah eventnya direkam. Kalau mungkin nanti mau mencari rekamannya bisa di YouTube. Nanti insya Allah nanti kita upload ya. Jadi SSL, Setnet itu kan bahasa Inggris semua ya. Tapi kalau saya Indonesia kan nanti bapak-bapak mau mendalami, mau browsing-browsing, mau cari informasi, nanti jadi nggak ketemu ya. Makanya saya tetap menggunakan istilah bahasa Inggris. Kemudian content freshness yaitu apa? Seberapa baru, seberapa relevan, dan seberapa terkini konten kita. Kalau konten kita dipostingnya setahun yang lalu ya nggak akan muncul di halaman pencarian website ya. Kalah sama konten yang terbaru. Maka yang paling baik adalah kalau kita rutin mengupdate kontennya. Ya dibuat, nggak harus sehari sekali, mungkin 3 hari sekali, atau mungkin ya seminggu sekali, ya sesuai dengan kemampuan kita. Maka apa? Kita harus rajin-rajin membuat konten. Kenapa? Karena Google itu sangat memperhatikan konten freshness sebagai bagian dari algoritma mereka. Kalau website ini update, maka dianggap website ini punya kemampuan yang baik. Tapi kalau websitenya jarang update gimana? Ya, sudah lama nggak aktif paling mungkin sudah nggak dikelola. Itu akan berprasangka seperti itu. Maka kita harus membuat update konten ini supaya bisa baru terus, ada halaman barunya, ada artikelnya, ada tulisan-tulisannya supaya apa? Website kita aktif. Google menilai aktif, pembacanya juga senang karena apa? Oh, update terus nih artikel-artikelnya, tulisan-tulisannya, gambar-gambarnya dan seterusnya. Website yang baik juga di mata Google ketika ada topical authority. Wah, menarik. Topical authority itu adalah otoritas topikal ya, seberapa baik sebuah website dianggap sebagai pakarnya atau sumber berwenangnya sebuah tema yang kita angkat. Di website kita itu mau kita desain, kita lebih sebagai pakarnya apa? Pakarnya remaja kah? Pakarnya tentang keluarga kah? Pakarnya tentang mungkin kenakalan kah? Ya, pakarnya tentang pengobatan kah? Pakarnya tentang ekonomi kerakyatan kah? Dan segala macam. Nah, kalau kita sudah punya konten yang konsisten, nah di sini kuncinya apa? Kontennya harus konsisten ya. Ketika membahas tadi misalkan tentang pengobatan Islam, nah, mungkin apapun itu misalkan, nah kita harus konsisten menulis tulisan itu supaya Google menilai, wah ini website ini memang sering update tulisan tentang pengobatan Islam ini, wah dia adalah pertama. Sehingga ketika orang nyari dengan tema seperti itu, website kita akan tetap nomor 1. Kalau tema kita tentang misalkan apa, ya mulai dari diri kita ya, saya yakin setiap diri kita kan punya pakaran masing-masing ya kan. Ada yang pakar tentang perdagangan, ada pakar mungkin tentang pendidikan, ada pakar mungkin ilmu-ilmu fikih dan segala macam. Sajikan dan tulis itu di website supaya website kita dianggap pakar tertentu oleh Google. Nah, Google itu akan menandai kita sebagai wah website ini adalah pakarnya bidang ini. Kalau kontennya campur-campur, hari ini ngomong tentang K-pop, hari ini ngomong politik, besoknya ngomong ekonomi, besoknya lagi tentang perang antar negara, ya nanti nggak jelas ini sebetulnya website apa gitu kan. Ya kecuali website yang spesifik, bahkan situs berita yang sebegitu banyak itu kan memisahkan pakai subdomain kayak detikcom, sport.detik.com, sepak bola.detikcom.com, ekonomi.detikcom. Itu cara supaya semakin spesifik ya, jadi tidak dicampur-campur. Maka kita pun juga cara berpikirnya begitu, harus website kita itu harus spesialis di mana. Meskipun ini masjid, tapi tentunya kalau bisa masjid ini punya keunggulan-keunggulan kompetitif, punya keunikan, punya kekhasan ya yang membuat apa masjid ini menjadi masjid yang apa namanya bisa apa namanya mendapatkan eh, branding ya, branding ibarat bisnis itu mendapatkan branding yang baik di mata oleh pembaca kita, di mata audiens. Kalau pengen baik di segalanya itu boleh, memang boleh, website kita bisa jadi yang terbaik di segalanya, tapi kan juga resource-nya besar ya kan, sumber dayanya juga besar. Tapi kalau spesialis, oh website kita spesialis di program pemberdayaan perikanan misalkan, contohnya misalkan kemarin ada di beberapa itu di belakang masjidnya itu ada eh, kolam ikan banyak. Nah, di situ jadi pusat
referensi pusat panduan masjid yang pemberdayaan ekonominya lewat perikanan ya. Jadi punya kekhasan, punya keunggulan kompetitif yang ini yang kemudian konten depth atau kedalaman konten ini sebetulnya nyambung ya. Jadi semakin banyak kita membuat konten yang sama, kok temanya sama, itu akan memperbesar topik authority-nya ya. Jadi intinya kalau bab ini nomor 7 sama 8 itu menulis lebih banyak tentang sebuah topik ya. Menulis banyak hal tentang satu topik, intinya seperti itu ya. Supaya apa? Kita dianggap pakar oleh Google. Kemudian yang berikutnya adalah website yang baik menurut Google itu website yang terus update link broken ya. Jadi link-link yang rusak, karena bisa jadi website kita itu nanti linknya ada yang rusak dan segala. Kalau website-nya isinya linknya rusak, link rusak itu apa? Halaman kosong itu dianggap link yang rusak ya. Jadi halaman yang tidak ada isinya itu dianggap link yang rusak. Kalau kita tidak pernah memperbaiki halaman yang kosong, nanti dianggap sama Google ini link yang rusak. Nah, semakin banyak link yang rusak itu semakin tidak baik di mata Google. Nah, yang terakhir adalah 10 fitur yang 10 ya, fitur Google. Nah, ibaratnya begini. Google itu sebetulnya menggunakan begitu banyak membuat begitu banyak fitur yang bisa membantu Bapak-bapak di dalam mengoptimalkan website ini. Ya, jadi ada banyak sekali fitur-fitur. Nah, kalau kita pengen baik di mata Google, kita itu diminta untuk menggunakan layanan Google. Tolong gunakan layanan saya. Kalau menggunakan layanan saya, nanti ratingnya saya naikkan ya. Karena kesuksesan Google ketika membuat sebuah produk, fitur, atau teknologi itu ketika banyak penggunanya. Jadi kalau kita menggunakan, berarti kita membantu Google mencapai goal-nya. Nah, Google dengan seperti itu akan membantu kita supaya rating di Google-nya baik ya. Dan ada banyak fitur-fitur yang digunakan, ada namanya Google Analytics ya, mengkoneksikan antara software Google dengan website kita. Itu ada toolsnya, tapi mungkin nggak bisa kita bahas sekarang ya, karena ini panjang sekali nanti bahasanya. Selain Google Analytics ada juga Google Search Console. Jadi nanti disambungkan dengan Google Search Ya. Console. Kemudian yang berikutnya adalah intinya begini. Kalau Ya, kita kenapa, ingin website kita baik, Ya. maka website kita Kenapa? harus banyak pengunjungnya. Nah, dari mana? Kita nggak Serungson. bisa pengunjung cuma di lingkungan sekitar kita. Pengunjung kita harus dari mana-mana. Ya, karena digital kan. Kita digital kan kelebihannya adalah website kita bisa diakses di seluruh tempat, ya, di seluruh dunia, ya, diakses di mana-mana. Maka cara yang paling baik supaya website kita itu bisa baik, bisa optimal, bisa banyak pembacanya adalah melalui Google. Dan Google ada satu tekniknya namanya Search Engine Optimization, ini diingat-ingat ya, namanya SEO, SEO atau nyebutnya apa terserah apapun itu. Yaitu apa? Yaitu sebuah kumpulan teknik. Ya ini teknik ya, berarti ada banyak cara untuk mengoptimalkan website agar muncul di halaman pencarian. Jadi kalau misalkan nyari tema sesuatu, ya misalkan dari kamu Surabaya, itu yang muncul halaman pertama itu Masjid Al-Akbar. Ya, jadi masjid, tapi kalau orang Surabaya pengen nyari Bekam, Al-Akbar gitu kan. Karena ketika orang nyari itulah sudah halaman pertama, ya. Nah, gimana caranya dengan topik-topik tertentu, ya kita punya layanan, keunggulan atau apapun itu, ketika orang nyari di Google, biasanya kita ya di halaman pertama, ya di nomor 1. Supaya kalau halaman pertama nomor 1, insya Allah nanti banyak pembacanya. Kalau banyak pembacanya ya banyak potensi-potensi lain yang bisa kita olah ya dengan menempati halaman pertama di mesin pencari. Kita spesifik mesin pencari Google ya, meskipun ada yang lain-lain tapi jarang dipakai ya, orang kebanyakan pakai Google. Maka udah kita bisa mendapatkan pengunjung yang lebih banyak. Semakin banyak pengunjungnya, semakin besar potensi yang bisa kita olah. Ya, ada semakin banyak potensi yang bisa kita olah. Nah, itu SEO. Kemudian mengapa SEO penting? Karena tadi tujuannya mendapatkan pengunjung, ya, mendapatkan traffic, pembaca website. Ya, kemudian karena kita sudah men-setting ya, ada kata kunci, nanti kita setting kata kunci, pembacanya bisa sesuai dengan kita, ya, relevan. Kemudian meningkatkan reputasi website ya. Kalau halaman 1 reputasinya naik ya, brand lembaganya juga akan naik. Dan dengan menggunakan SEO kita jadi tahu sebetulnya pembaca kita menginginkan apa sih, itu nanti ada laporannya. Pembaca kita ternyata setelah berfilosofi lebih kait tentang pendidikan keluarga misalkan ya. Jadi mereka lebih senang kalau
artikelnya itu membahas seputar permasalahan keluarga, itu nanti bisa muncul tuh di analisa-analisanya ya. Ketika kita tahu bahwa pembacanya kok suka tentang pendidikan keluarga, ya kalau bisa website kita membahas itu, jangan membahas yang lain gitu. Sudah tahu konfliknya suka tema itu, kan bahasnya yang lain. Nah, ini tidak tepat. Kemudian sudah melakukan konversi. Konversi itu apa? Kan kita punya website, tujuannya apa? Pembacanya banyak. Setelah jadi pembaca, jadi apa? Ya dikonversi. Konversi itu kan bisa bermacam-macam. Entah mereka jadi jamaah, atau mereka mungkin kalau ada kita kegiatan mereka bisa hadir, ikut berpartisipasi, jadi peserta. Kalau misalkan kita ada program donasi, mereka juga bisa membantu dengan apa namanya ngasih wakaf, ya sedekah atau infak atau apapun itu program yang ditawarkan. Jadi konversi itu ya kalau banyak pengunjungnya ada banyak yang bisa kita konversi dan mendapatkan hasil jangka panjang. Kemarin di beberapa pelatihan saya sering menyampaikan sebetulnya ada begitu banyak cara supaya kita bisa mengoptimalkan digitalisasi. Nah, salah satu yang sering digunakan itu adalah iklan. Nah, Google itu juga punya cara mudah supaya website kita langsung di halaman pertama, yaitu dengan membayar Google. Namanya ada Google Ads. Kita bayar Google, Google tolong website ini ditampilkan, website ini dimunculkan di halaman pertama supaya supaya ketika orang mencari sesuatu langsung muncul di situ. Tapi itu kita harus membayar ke Google. Ya, kalau budgetnya nggak cukup ya atau nggak ada dana di situ ya nggak bisa, ya nggak bisa muncul. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan SEO tadi. Memang butuh waktu yang lama, tapi kalau sudah berhasil, itu hasilnya bisa jangka panjang. Jadi kalau halaman kita sudah halaman satu, itu biasanya apa nangkring di halaman satunya lebih lama, ya, dan itu memberikan potensi-potensi yang lebih baik. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, perlu saya sampaikan, Google ketika kita punya website, ini gimana supaya website kita itu langsung terindeks di Google. Nah, Google itu punya cara kerjanya. Cara kerja yang pertama itu namanya crawling. Artinya apa? Google itu punya sebuah software otomatis untuk menjelajah internet, nyari-nyari sendiri sampai ketemu halaman web. Ya, jadi sampai ketemu halaman web, dan di situ ketemu website kita. Ya, Google itu kecerdasannya apa? Dia bisa mencari halaman website bahkan ketika kita nggak pernah ngapa-ngapain itu bisa diketahui sama Google. Ya, apalagi kalau kita menggunakan strategi itu bahkan bisa lebih mudah lagi supaya Google itu bisa menemukan website kita. Setelah ditemukan, apa yang dilakukan namanya indexing. Google itu akan menganalisa dulu teksnya, gambarnya, videonya yang didapat dari crawling tadi, kemudian disimpan di Google Index. Google Index itu apa? Database-nya Google. Jadi setelah Google menemukan kita, Google itu akan menyimpan di database-nya Google dan kemudian akan apa? Akan ke yang ketiga ini namanya meranking. Jadi Google itu akan membuat sebuah algoritma yang mengurutkan sebetulnya website kita itu untuk konten ini nomor berapa. Ya, dan ranking ini update terus ya, diupdate. Kalau kontennya bagus, banyak pembacanya ya nanti nangkring halaman satu sampai apa namanya bisa menjadi apa peringkat satu di Google ya. Nah, ini ada beberapa faktor ya seperti kata kunci, popularitas, kualitas konten, kesesuaian dengan kebijakan Google. Jadi ibaratnya apa? Website kita sesuai dengan kebijakan Google. Seperti yang tadi saya sampaikan di yang kedua tadi, website yang baik di mata Google ya. Jadi crawling, indexing, sama ranking. Ya, kalau crawling sebetulnya kita bisa langsung shortcut ngasih tahu Google kita punya sitemap. Nih, kita kirim ke Google, Google nanti akan mengecek sendirinya. Ya, kemudian akan mengindeks dan akan meranking. Nah, itu cara kerja Google supaya difahami. Ya, jadi kalau ada yang nanya ini gimana website kok belum nongol di Google? Mungkin belum di crawling atau belum di indeks. Ya, apalagi di ranking. Karena kalau sudah ranking itu kompetisi. Jadi sudah saing-saingan dengan website-website yang lain ya. Dengan ratusan juta website ya. Jadi kita saingan dengan jutaan website. Nah, pekerjaan SEO kalau disederhanakan itu saya bagi ada 6. Nah, ini sudah masuk ke materi intinya bahwa pekerjaan SEO itu apa? Gimana caranya mengoptimalkan ini? Ya, yang pertama itu kita bicara tentang keyword ya. Kita mulai dari sini ya. Jadi kita mulai dari keyword, kemudian kita perbaiki on page-nya. Kemudian kita perbaiki off page-nya, kita buat kualitas konten, ada strategi konten, ada strategi backlink-nya dan ada analitikalnya ya. Secara umum teorinya seperti itu. Jadi ada kan tadi kita bicara SEO itu kan kumpulan aktivitas atau kumpulan teknik ya, karena kumpulan teknik ya banyak ya. Tapi mungkin karena kita
waktunya terbatas. Ini kami biasanya kalau pelatihan seputar itu 2 hari, 3 hari, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan ini tidak mungkin dibahas dalam waktu satu kali pertemuan yang cuma 1,5 jam. Tapi kita bisa lakukan ini berseri, bertahap, ya. Kita belajarnya juga kalau langsung dimakan semua nanti malah bingung. Ya, maka kita optimalkan dulu satu persatu. Nah, ini kita mau belajar satu bagian dulu yang ini sekali kita mulai, yaitu tentang keyword, tentang apa? Kata kunci, ya. Jadi keyword inilah yang menghubungkan website kita dengan calon pembaca dari web kita. Jadi menghubungkan website dengan calon pembaca. Ya, jadi pembaca itu dihubungkan oleh apa? Dihubungkan oleh keyword atau kata kunci. Nah, apa itu keyword? Keyword adalah kata kunci atau yang biasa diketikkan di Google, ya, mencari sesuatu, ya, kata atau gabungan kata, ya, yang digunakan untuk mewakili informasi atau mendeskripsikan sebuah konten. User biasanya mencari informasi kebutuhannya melalui search engine dengan kata kunci tertentu. Fungsinya apa? Membantu pengguna mencari informasi di internet. Membantu mesin mencari memahami apa yang diinginkan, membantu situs web muncul di halaman pertama, membantu menjangkau pelanggan atau audiens yang diinginkan di saat yang diinginkan. Maaf, ini kalau kita memahami keyword, berarti kita memahami permasalahan, kebutuhan, dan keinginan pembaca kita. Nah, ini bagian paling penting di awal kalau kita main ngomong SEO itu, kita harus memahami kata kuncinya dulu. Ya, kita memahami kata kuncinya supaya ketemu antara keinginan, permasalahan, dan kebutuhan audiens atau calon dengan website yang lagi mau kita bangun, yang lagi mau kita optimalkan. Nah, riset keyword gimana? Riset keyword itu sebuah menjadi kegiatan yang sangat penting, yaitu tadi salah satu faktor kunci keberhasilan di dalam algoritma mesin pencari. Dengan mengoptimalkan keyword yang tepat, kita bisa meningkatkan kemungkinan website muncul di halaman pencarian Google lebih tinggi atau nomor 1. Ya. Nah, di sini manfaatnya bisa memahami perilaku, bisa mengetahui topik-topik yang dicari, bisa menentukan prioritas terhadap grup atau keyword, misalkan keyword yang tidak relevan, low priority, atau membuat proyeksi terhadap potensi traffic. Nah, tools yang digunakan untuk meriset keyword itu ada begitu banyak, ya. Ada Google Trend, ada Ahrefs, ada ini dihafalin aja nih, Abersuggest. Mungkin nanti kita nyoba salah satu aja tentang Abersuggest, ya, yang biasa kami pakai. Jadi kita bisa menganalisa kata kunci itu dengan menggunakan tools ini, ya. Jadi dengan menggunakan tools ini kita bisa menganalisa, ya, dan kita nanti akan menemukan kata kunci yang tepat, ya. Ini mungkin butuh dipahami dulu di resapi maksudnya opo ini dari tadi 1 jam ngomong ini, ya. Tapi ini memang kadang satu kali tidak nangkep, tapi ya tadi bahwa kalau kita pengen webnya bagus, di web yang bagus itu banyak pembacanya. Kalau pengen dapat banyak pembaca, nyarinya di Google. Gimana caranya kita bisa di halaman 1 Google? Ya dengan keyword, dengan kata kunci. Nah, ini step by step kita riset keyword. Ya, jadi untuk kita lakukan yang pertama untuk strategi tadi, ya, yang kita strategi SEO, ya, ini yang diagram ini keyword. Ini yang pertama, ya, yang keyword ini. Maka kita melakukan ini. Yang pertama adalah menentukan target audiens. Sebetulnya audiens kita itu siapa sih? Pembaca umum, ya, atau pemerintahan, ya, atau mungkin TKW, ya, atau mungkin siapa anak-anak remaja, ya, kita tentukan dulu, ya, karena kira-kira mereka siapa, ya, supaya nanti bisa jelas tulisan kita seperti apa, ya. Kalau pembacanya kalangan akademis, ya tulisannya akademis, ya. Kalau pembacanya mungkin anak-anak muda, mungkin bahasanya lebih lebih santai dan segala macam. Kemudian kita bisa menentukan juga melalui produk atau layanan atau program atau apapun yang menjadi keunggulan dari masjid-masjid kita. Wah, masjid kita punya keunggulan, ya, apa saja yang menjadi keahlian kita. Mungkin kita bisa mulai dari situ. Ya, kita punya keahlian apa? Kita mulai, kita sedekah pemikiran dulu, sedekah ilmu. Jadi kita mulai dulu dari kita, ya, atau mungkin kita punya pilihan yang lain di sekitar masyarakat kita. Misalkan masyarakat kita ada yang jago pijet, misalkan, ya, ini kita analogi yang sederhana saja. Misalkan
pinter pijet gitu kan ya, bisa memulai dari itu ya. Di sekitaran misalkan kok ada satu jamaah yang bisa apa namanya, bisa eh, punya jasa-jasa yang bisa dioptimalkan, itu kita juga bisa mulai dari situ. Atau saya yakin setiap masjid tentunya punya program-program, ada program dakwah, ada program pendidikan, ada program yang lain. Kita bisa mulai dari situ ya. Jadi produknya apa? Oh, produknya misalkan seputar kajian keluarga misalkan, atau kajian remaja, kenakalan remaja. Kita bisa memulai dari situ ya. Kegiatan offline-nya berjalan, kegiatan online-nya melalui website atau melalui konten ini bisa dioptimalkan. Nah, yang berikutnya adalah mencari benih keyword. Nah, ini kok ada benih-benih barang ya, karena keyword itu nanti yang kita pakai itu bukan bukan misalkan kenakalan remaja, bukan, tapi kata kunci yang lain, gabungan kata yang lain, frase yang lain. Nah, yang itu nanti akan kita dapatkan dari riset keyword ini. Nah, kemudian yang keempat, mencari keyword yang lebih panjang, long tail, ya. Kemudian menganalisa jumlah keyword. Kita sudah menemukan keyword, itu yang nyari bakal ketemu. Ya, kata kuncinya sudah kita sesuaikan dengan apa yang menjadi programnya kita. Tapi set keyword pembaca atau yang mencari di kata kunci ini nggak ada, ya nggak akan ada muncul pembacanya. Maka harus dicari kata kunci yang kira-kira pembacanya cukup banyak. Ya, jadi kalau yang mencari kata kunci ini cukup banyak, itu yang kita gunakan. Jadi dengan produknya relevan, dengan apa yang dicari sama orang itu nyambung. Ya, misalnya ini kalau di bisnis ya, kalau di bisnis, misalnya kita jualan laptop, ya, yang kita jual misalkan laptop apa merek Asus misalkan, tapi orang-orang kalau dia ini nggak nyari Asus, nyarinya mungkin laptop Lenovo misalkan, ya nggak nyambung. Kita mengikuti yang Asus yang nyari 0 atau Lenovo yang nyari 1000. Ya, ketika kita tahu bahwa pengunjung kita atau audiensnya itu lebih banyak mencari Lenovo, ya harusnya kita sesuaikan produknya, ya kan? Atau kita cari di tempat yang lain yang kira-kira banyak orang yang mencari Asus. Jadi kita harus membandingkan produk kita dengan permintaan, bahasa bisnisnya itu dengan demandnya, dengan permintaannya itu nyambung nggak ya? Kita supply-nya banyak tapi demand-nya sedikit, ya nggak akan jadi sebuah bisnis ibarat kita di bisnis ya. Jadi kita harus membandingkan jumlah kata kunci ya, termasuk nanti ada analisa tingkat persaingan, kemudian trend keyword ini yang sudah levelnya sudah expert. Tapi di titik ini kita belajar dulu bagaimana mencari kata kunci yang paling sesuai dengan website kita. Ya, jadi mungkin sudah ada di gambaran di kepala, gitu. Oh, kita produknya atau layanannya atau keahliannya atau topiknya seputar ini. Kan kita harus nyari ya. Mungkin kita praktek saja ya. Ini kita bisa praktek saja dengan menggunakan apa namanya? Dengan menggunakan salah satu tools yang biasa dipakai. Nah, ini kami biasa memakai apa namanya? Abersakes. Ini tinggal dicari saja di internet Abersakes. Nah, bisa diperhatikan nggak ini? Ya, saya tulis aja di sini ya. Abersakes ini saya logout dulu ya, biar bisa dibaca ya. Saya sambil pastikan di sini ya. Nah, nama situsnya adalah bisa Abersakes atau mungkin kalau mau nanti bisa pakai yang lain Google Keyword Planner. Tapi kami biasa pakai ini ya. Nah, coba diperhatikan di slide-nya di situ bisa dibaca ya. Abersakes, nyari aja kata kuncinya di sini. Nah, nanti baru dicari di Google. Ya, kita cari di Google ya. Kita cari di Google. Nah, kita ketikkan Abersakes. Nah, bisa kita ketikkan. Nah, nanti muncul di halaman pertama yang ada ikonnya kepala gundul ini nih ya. Nail petal ini si pembuatnya ya. Ini apa? Keyword Research Tools. Nah, judulnya adalah Tools untuk Research Keyword. Nah, silakan kalau belum ini daftar dulu ya, kalau belum punya apa? Belum punya akun, silakan bisa mendaftar dulu. Di sini bisa daftar ya, seperti daftar Embedded. Ya, di sini bisa register here ya. Kalau belum, atau bisa dikoneksikan langsung dengan Google ya. Kalau website kita browsernya sudah connect dengan Google, bisa dikoneksikan. Tapi kalau sudah punya kayak saya bisa masuk aja dengan kata kunci yang sudah kita apa, dengan username yang sudah kita apa daftarkan ya. Jadi ini saya sudah punya, nanti tinggal login dan ini kita bisa memulai riset kata kunci
enaknya kita bisa riset kata kunci dari sini nih. Ya, kita bisa riset kata kunci. Nah, ini ada beberapa toolsnya ya. Ini ada beberapa toolsnya ya. Ini juga ada yang project-project SEO. Nah, kalau mau kata kunci gimana? Nah, ini ada namanya keyword research nih. Ya, nanti di sambil nyoba-nyoba ya kan mungkin kita akan sebetulnya bukan workshop ya, jadi nggak bisa ngetek langsung ke peserta, tapi ini kita mungkin menyimak dulu nanti kalau sudah bisa mencoba sendiri-sendiri. Nah, ini kita bisa nyari kata kunci. Contoh misalkan kita websitenya adalah tentang kenakalan remaja misalkan ya. Kita punya perhatian yang apa namanya cukup besar terhadap lingkungan sekitar kita yang nakal-nakal. Nah, kita ingin punya program khusus seputar kenakalan remaja misalkan ya, program kajian atau program pendidikan ya, atau program apapun nanti tentang kenakalan remaja. Nah, kita bisa mencari kata kunci ini ya. Kita bisa mencari kata kunci ini tinggal ditambahin saja. Atau mungkin kita masuk ke tema remaja yang lebih luas lagi, tulis aja remaja misalkan. Nah, nanti dari sini kita, nah, remaja dan kenakalan remaja itu namanya embrio keyword. Ya, jadi embrio keyword itu ya itu. Ya, kita baru ketemu keywordnya ya. Tapi ini baru embrio keyword. Kita nggak mungkin pakai ini ya, tapi pakainya yang lain. Kita bisa search, cari di sini. Ya, kita cari di sini. Nanti di tools ini akan apa? Akan memberikan informasi ya, banyak informasi seputar keyword yang kita bangun. Nah, ini contohnya. Ini ada beberapa ya. Kalau kita menggunakan kata kenakalan remaja, ini yang mencari itu dalam 1 bulan itu rata-rata 27.100 orang. Jadi kita bisa mendapatkan potensi kalau misalkan kita menggunakan kata kunci kenakalan remaja itu 27.100 orang. Ya, banyak nggak kira-kira? Banyak ya. Nah, ini kalau kita pakai remaja lebih luas 27. Lebih spesifik nanti kita bisa menggunakan ya. Nah, kenakalan remaja apa? Lebih spesifik misalkan. Ah, ini temanya yang lain remaja telat haid dan keputihan ya. Kenakalan remaja narkoba misalkan ya. Nah, ternyata yang nyari ada 590 ya. Kenakalan remaja tawuran yang nyari 480. Atau misalkan kita lebih spesifik, misalkan kita punya apa namanya layanan. Jadi setiap setiap bulan misalkan masjidnya ada program pengecekan kesehatan ya, kesehatan apa bekam misalkan atau pengecekan apa lain selain bekam ya. Ruqyah misalkan ya. Ruqyah kita mungkin ada di mana? Sekitar Jogja mungkin ya. Misalkan masjid kita setiap bulan mengajarkan kegiatan ruqyah ya. Tapi karena website kita apa? eh, kita ada di sekitaran Jogja, nah kita bisa memasukkan Ruqyah Jogja. Nah, ini embrio keywordnya Ruqyah Jogja. Nah, kita nyari. Nah, kalau kita menggunakan atau mau membuat konten websitenya spesifik tentang seputar ruqyah, gitu ya. Nanti di sini akan muncul, oh, yang nyari di revisi ini kalau pakai ruqyah, pakai huruf I, ini kan bahasa Indonesia ya. Nah, itu yang nyari justru nol, yang benar itu ruqyah, ya nggak ada pakai I, ruqyah Jogja. Itu yang nyari 480 orang. Jadi kalau kita menggunakan kata kunci ini, maka kita bisa dikunjungi oleh 480 orang. Ya, ada juga Ustadz Fadlan Ruqyah Jogja, ada Ruqyah Syariah Jogja 50 dan seterusnya. Oh, ada Bekam Ruqyah Jogja, ada 50 orang yang nyari. Nah, kita nanti yang dipakai di mana? Yang dipakai itu yang idea ini. Karena benih keywordnya kita tadi sudah salah nih, ya. Benih keywordnya Ruqyah pakai I Jogja yang nyari nol. Nah, dibenerin sama tools Abu Sages ini. Pakailah kata kunci ini, ya. Pakailah Jogja Ruqyah Center, pakailah Bekam Ruqyah, pakai Ruqyah Yogyakarta. Nah, supaya apa nyambung? Karena orang nyarinya itu kata-kata itu. Ya, jadi setelah kita tahu tentang apa kata kuncinya, maka setelah itu nanti kita harus membuat konten seputar Ruqyah Jogja itu. Ya. Jadi kalau bisa setelah kita tahu ya kita buat kontennya. Ya, kita buat kontennya yang nanti akan kita bahas ini. Bahkan di sini bisa tahu ya,
Kalau di situs ini di aplikasi kita bisa tahu di klik ini. Nah, itu nanti bisa tahu nih oh, pemainnya siapa aja nih yang sudah berjalan. Kan sesuatu itu nggak selalu eh, ada mulai lah. Ternyata yang nomor satu ini Rehab Hati Jogja. Ada juga yang ininya Hastin Pratiwi. Nah, ini dia pengalaman Rukiah. Ya, marisembuh.com, Biaya Rukiah Jogja. Ya, Tempat Rukiah Jogja dan seterusnya ya. Nah, contoh lagi misalkan Bekam Surabaya. Ya, ini kemarin kita lihat di mana Masjid Al Akbar itu. Ya, kita lihat ada Bekam Surabaya. Ya, jadi mungkin webnya atau apa namanya di masjidnya ada kegiatan Bekam. Wah, yang nyari 1.000 nih, yang nyari 1.000 orang. Ya, jadi kalau Bekam Surabaya itu ada 1.000 orang yang nyari dan pas kita klik, ya kita klik kita bisa tahu. Nah, Masjid Al Akbar nomor satu ya. Jadi kalau orang nyari ruqyah gitu ya, itu ketemunya Masjid Al Akbar ya. Masjid Al Akbar dan di tools ini bisa membuat konten. Jadi di sini bisa membuat konten tentang Bekam Surabaya. Jadi kegunaannya kalau itu bisa pakai tools itu bisa lebih lebih cepat lagi. Mungkin itu dulu berkaitan dengan materi kita pada sore hari ini. Mungkin karena ini teknikal jadi agak sulit untuk apa ya dipraktikkan secara langsung di sini. Tapi harapannya kita punya apa ya, punya pemahaman dulu. Ya, intinya adalah begini. Jadi website yang optimal itu website yang banyak pengunjungnya. Gimana caranya supaya banyak pengunjungnya? Pahami bahasanya. Bahasanya mereka apa? Keyword. Nah, kalau kita sudah memahami keywordnya, tugas berikutnya adalah membuat tulisan konten yang sesuai dengan keyword itu. Ya, nah, tapi karena ini keyword ini bukan pekerjaan yang ngasal gitu ya, semua by data gunakan tools, gunakan software yang tadi di slide saya sampaikan ada beberapa, ada Google Keyword Planner, ada Ahrefs, ada Ahrefs dan segala macam. Gunakan tools itu supaya apa? Bahasanya bukan perkiraan lagi, tapi data. Oh, yang nyari ini ada sekian ribu orang, sekian puluh ribu orang. Bahkan kalau besar jangkauannya bisa jutaan. Ya, jadi langkah pertamanya adalah pahami kata kuncinya, bahasanya pembaca itu apa. Setelah kita memahami, baru kita masuk step berikutnya untuk optimalisasi di bidang lain, di aspek-aspek yang lain. Mungkin itu dulu terkait dengan materi, ya. Nanti mungkin bisa tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tapi kalau nggak sesuai dengan tema, ya mungkin nanti ya kalau nggak nyambung ya mungkin ya semoga ada waktunya. Tapi kalau nggak ada ya nanti semoga bisa dibahas di waktu-waktu yang akan datang. Karena kami insya Allah nanti berkomitmen bahwa event ini nanti akan rutin kita lakukan setiap bulan dengan tema yang berbeda-beda dan nanti boleh request ya. Yang penting temanya apa ya seputar digitalisasi masjid. Itu saja mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih sekali Pak Umam atas penjelasannya yang sangat detail sekali terkait Waalaikumsalam bagaimana untuk warahmatullahi wabarakatuh. optimalisasi websitenya. Lalu ini kita sekarang akan membuka untuk sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya dulu. Jadi nanti bisa raise hand dulu, silahkan. Ini nampaknya sudah ada 2 yang antri ya, kurang satu. Nanti kita buka langsung pertanyaan dan bisa langsung ditanyakan oleh Pak Umam terkait dengan apa-apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang pertama dari Bapak Fatra Firdaus, silahkan Bapak mungkin bisa langsung ditanyakan terkait dengan apa namanya yang mau ditanyakan oleh Pak Umam, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelumnya ini ternyata kan udah kedua ya, saya mungkin baru pertama ikut, tapi saya lihat di chat tadi sudah ada sebelumnya yang terkait teknis. Apakah boleh di sini di luar materi saya boleh bertanya ke teknis dan usulan mungkin ya? Apakah diperbolehkan? Oke, mungkin bagaimana Pak Umam, apakah bisa? Jadi ini Bapaknya baru pertama kali ternyata ikut training. Ya, boleh, enggak apa-apa. Kalau bisa dijawab ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Umam untuk materinya. Alhamdulillah banyak pelajaran yang bisa kita dapat di situ ya. Kemudian untuk teknisnya sendiri ada beberapa pertanyaan dan mungkin saran ya, masukan mungkin.
yang bisa saya sampaikan. Pertama, terkait sebelumnya saya udah nyoba untuk menggunakan e-masjidnya buat masjid kami. Alhamdulillah bisa dapat website yang menurut kami lengkap dan fleksibel gitu ya, dinamis, bisa ditambah kontennya dan sebagainya. Saya sangat terbantu dengan ini. Kemudian ada beberapa yang mungkin bisa saya ini ya, contoh untuk admin. Mungkin di sini kalau nggak salah adminnya cuma satu ya. Apakah boleh nanti ditambahkan fitur admin lebih dari satu orang? Jadi nanti ada super admin gitu. Mungkin ada admin yang khusus untuk apa namanya konten dan sebagainya seperti itu. Jadi termasuk fitur pengelolaan user loginnya. Mungkin saya super admin, saya akan bisa mengatur admin yang mana itu hanya boleh membuka menu yang mana saja dan mengutak-atik menu yang mana saja, itu mungkin satu. Kemudian kedua ada fitur pengunjung mungkin Pak. Jadi kita biar lebih apa ya, bisa tidak hanya satu arah, mungkin kita bisa dapat feedback, oh ternyata website kami kurang apa gitu di masjid, khususnya di masjid kami gitu, bisa dapat feedback dari jamaah mungkin ya kurang seperti apa. Nah itu dua. Kemudian ada beberapa ini nih Pak, ada beberapa yang kemarin sudah by WhatsApp ke admin juga sudah saya sampaikan terkait transaksi Pak. Kan ada dua tuh ketika kita masuk ke member, ada dua, ada yang website, ada yang manajemen ya. Yang manajemen khususnya terkait keuangan itu ada beberapa masukan. Yang pertama, kalau bisa ada fungsi ekspornya nih, ekspor baik Excel ataupun PDF. Fungsinya apa? Untuk kita secara offline juga bisa. Kedua, untuk backup. Dalam arti kita kan tidak sampai ke level database yang kita punya ya. Kalaupun suatu saat ada apa-apa gitu ya, atau mungkin internet mati, atau mungkin dari servernya down atau sebagainya, kita masih punya backup dalam bentuk Excel yang sudah kita download tadi, mungkin untuk keuangan kita gitu. Kemudian yang kedua, terkait laporan keuangan nih Pak. Laporan keuangannya kan masih di show per bulan, apakah memungkinkan nanti dibuka untuk show all bulan gitu, atau per tahun, atau semuanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan itu kan masih terpisah dari website utama. Bisa nggak ketika kita masukkan satu saja di apa namanya, di manajemen keuangan itu, terposting otomatis di apa namanya, website utama kami. Jadi jamaah juga langsung bisa melihat, oh laporan keuangan masjid kami ini seperti ini gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang sudah saya sampaikan ke admin juga, kemarin saya sempat nyoba transaksi nih, apa, menggunakan menu transaksi ketika input. Kebetulan kemarin saya isi 9 Agustus gitu ya, tapi pada saat laporan itu keluarnya jadinya 8 September. Jadi agak kebalik, mungkin bisa minta tolong dibenahi mungkin itu ya, biar kami makin terbantu untuk itunya. Jadi ada pada saat input itu tanggalnya formatnya bulan tanggal tahun, tapi ketika laporan itu tanggal bulan tahun, jadi agak terbalik. Mungkin bisa minta tolong di provide untuk itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, mungkin langsung bisa dijawab Pak Umam atau mungkin mau difilter dulu. Tadi cukup banyak ya, ada 4 pertanyaan dari Pak Fatra ini tadi ya. Oke, mungkin Langsung bisa dijawab oke. aja mungkin ya. Baik, siap Pak, silahkan. Ya, langsung dijawab aja. Nanti mungkin bisa berkembang dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, berkaitan dengan masalah apa tadi, fitur ya. Jadi eh, memang website e-masjid ini kami desain ya dengan karena kami itu punya apa ya, punya ini problem. Jadi ini kan terjadi, ini kan sudah lumayan lama ya. Jadi kami punya problem itu pada saat kita rilis itu apa ya, perilaku atau experience user itu bermacam-macam ya. Ini untungnya kalau online ini, sesi online ini kebanyakan anak-anak muda ya, dari yang muncul di wajah-wajahnya ini kebanyakan anak-anak muda. Jadi sehingga temanya atau pembahasannya itu adalah semakin semakin canggih ya. Tapi seringkali yang kami lakukan kegiatan di offline itu pesertanya ini bahkan email nggak punya gitu kan. URL saja nyarinya di mana, browser itu nggak tahu dan segala macam, sehingga
secara default memang kami turunkan turunkan standar kerumitannya. Sebenarnya kita turunkan standar kerumitannya supaya kita ada di mode yang sederhana, mode yang simple. Jadi kalau ditanya itu kok simple banget, ya memang karena pengguna kami itu dari yang evaluasi sebelumnya ini pengennya yang simple, pengennya yang sederhana ya. Jadi sehingga yang canggih ini menjadi kita downgrade. Tapi berjalannya waktu kan semakin banyak ketemu jenis-jenis user kan permintaannya ada yang minta semakin canggih dan segala macam. Tapi yang pasti Pak Patra Firdaus ya tadi yang bertanya ya, Insya Allah kami sedang menyempurnakan beberapa fitur yang sudah tadi disampaikan. Jadi memang berkaitan dengan admin, ada beberapa request, kemudian ada fitur visitor dan ada fitur-fitur yang lain yang memang juga lagi di request, termasuk aplikasi Android juga itu juga kami juga lagi merilis karena ya banyak juga mintanya aplikasi Pak, ada aplikasi Androidnya nggak Pak? Oh, ya akhirnya kami bangun juga aplikasi Androidnya ya. Kebetulan ini masih di HP ya, jadi belum kita rilis eh ya ini tampilnya kelihatan nggak ya kayak gini nih. Nah, ini gambarannya ini juga lagi kita rilis ya, lagi kita develop gitu. Ini aplikasi, tapi masih karena kepentingannya masih internal dan kami sedang review begitu ya. Insya Allah nanti semoga di akhir-akhir tahun ini bisa kita publish dan bapak-bapak yang ada di sini bisa mengelolanya lewat aplikasi Android ya. Ini tim kami sedang upaya supaya segera mungkin untuk bisa di launch begitu. Tapi kembali lagi bahwa pengembangan terus kita lakukan baik tadi yang disampaikan ada ekspor, kemudian ada pelaporan, baik pekanan juga tadi ada yang request, ada yang overall segala macam begitu ya. Kemudian terkoneksi dengan ini ya nanti boleh boleh disampaikan ke admin saja requestan itu untuk nanti kita akomodir ya karena kadang permintaan antar user menginginkan A, tapi di satu sisi ada user yang menginginkan B gitu. Sementara A dan B ini saling berlawanan kan kadang begitu ya. Nah, kami yang request itu yang chat kami kan cukup banyak. Sementara platform ini kan platform yang boleh dikatakan dipakai bersama-sama, ya kan? Jadi kita nggak bisa yang sifatnya sangat customized gitu. Meskipun kemarin juga ada yang minta tolong ke kami, Pak, kami punya kebutuhan di sini-sini, terus kemudian kita sangat penting nih aspek ini begitu kan yang harus diwujudkan gitu. Berapa anggarannya sini kami bayar seperti itu. Ya kalau memang pengen yang custom sekali gitu ya dan itu istilahnya eh, tidak tidak merugikan, tidak mengganggu user yang lain ya terpaksa kami pisahkan dari yang bareng-bareng ini gitu kan. Kami sediakan satu tempat khusus. Tapi monggo silakan semua juga boleh merequest apapun gitu ya. Request nanti kami timbang, kami evaluasi dan setelah dari evaluasi ini nanti tentunya akan segera apa namanya, kami susun dan kami rilis ya. Nanti kalau setiap rilis juga akan kita sampaikan ya mungkin akan nanti kita sosialisakan ya termasuk tadi berkaitan dengan aplikasi Android ya. Ini juga kami sedang membangun aplikasi yang khusus Android gitu kan. Ya ini juga dari siapa? Ini dari permintaannya user ya. User meminta, Pak kalau bisa ada aplikasi berbasis Android ya. Akhirnya kami buat yang aplikasi berbasis Android. Cuman ya karena memang membuat software itu nggak kayak membuat torrent itu nggak bisa. Harus cek database, harus ini, apalagi dengan keterbatasan SDM yang ada sehingga tidak bisa langsung, jadi minta langsung dibuat ya mungkin butuh waktu untuk menyempurnakannya. Tapi tidak masalah kita akomodir terhadap setiap permintaan ya silakan berkomunikasi dengan admin, insya Allah nanti akan terus diupayakan begitu. Mungkin itu yang pertama mungkin ya, karena tadi lebih banyak seputar penyempurnaan ya, seputar penyempurnaan. Insya Allah semoga dimudahkan sama Allah kita bisa Baik, memperbaiki dan melayani masjid-masjid supaya lebih baik. baik.
Begitu ya, Bapak Fatra sudah cukup jelas. Nanti bisa disampaikan ke Japri secara pribadi ke admin mungkin ya, terkait dengan request-requestnya. Mungkin yang kedua Baik, yang terima sudah kasih. sabar menunggu nih dari tadi Pak Umam, ada Bapak Miss dari Gresik ya ini ya. Halo, salam kenal Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, boleh Pak, silakan Ah, langsung bisa ditanyakan saja. Oh, Pak Umam masih di sini begitu. ya terima kasih atas waktunya. Ini kami dari Bawean, Bu, di Bawean. Mohon maaf terkait masalah masjid ini kan tidak sama. Artinya apalagi masjid antara masjid kota, desa. Nah, ini kami adalah ada di Kepulauan Bawean, bahkan ada di suatu dusun ya desa. Sehingga di masjid kami ini alhamdulillah kalau untuk website ini sudah buat ya artinya sudah mengikuti yang pertama. Namun terus terang di masjid kami ini adalah terkait masalah SDM. Artinya dari beberapa kepengurusan ini ya bisa dikatakan untuk yang ahli IT dan seterusnya ini kan sangat minim sekali. Terus terang dari awal hingga saat ini mungkin cuma ketika pembuatannya saja, artinya tidak bisa sampai step-step berikutnya. Kenapa ya? Karena itu tadi, karena kekurangannya dari SDM, ya baik dari misalkan dari pengurus-pengurus yang lain dan apalagi saya sendiri juga mungkin waktunya, kesibukannya sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, mungkin cuma ingin saran atau solusi atau menghadapi keadaan masjid seperti kami ya di dusun kami ini yang SDM-nya sangat minim, sangat kurang. Mungkin ada solusi atau langkah-langkah yang lebih bagus bagaimana sehingga bisa juga sama-sama berkembang juga seperti masjid-masjid yang di kota seperti itu. Jadi intinya kami cuma ingin solusi atau step-step yang lebih bagus ke depannya seperti itu. Mungkin ini Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misnur ya dari Gresik ya. Ini nggak gabung Pak dengan yang tadi kayaknya ramai juga di Gresik ini ada yang event bareng-bareng ya. Kami sampaikan Pak bahwa sejarah kenapa kami membuat e-masjid ya. Jadi kami membuat e-masjid salah satu yang menjadi penggerak kami itu adalah karena kami prihatin dengan kondisi anak-anak muda yang tidak dekat hatinya dengan masjid Pak. Jadi merasa bahwa anak-anak sekarang lebih banyak asik dengan dunianya, kecenderungannya menjauh dengan masjid ya. Kita bisa introspeksi lah. Saya yakin di masjid manapun gitu kan, jamaahnya kan 40-50 tahun ke atas. Yang muda-mudanya yang masih seger-seger malah tidak mau terlibat atau aktif bahkan berkontribusi dengan apa namanya masjid. Jadi kami membuat e-masjid ini atau membuat ekosistem digitalisasi masjid ya karena sebetulnya nggak cuma website ya kami juga membangun apa namanya sosial media dan segala macam ya kita ingin mengaktifkan digitalisasi di masjid itu tujuannya sebetulnya supaya anak mudanya itu mau ke masjid Pak. Gitu. Jadi tujuan utama kenapa kami membuat ini karena kami pengen anak mudanya yang mau ke masjid gitu. Jadi jangan sampai e-masjid atau mungkin digitalisasi masjid ini tidak sampai ke mereka, Pak. Itu sering disampaikan di forum-forum pelatihan atau pertemuan-pertemuan sosialisasi baik offline ya terutama di offline ini kan kebanyakan yang hadir ketua takmir nih yang kebanyakan pensiunan gitu sudah tenaganya sisa gitu ya energinya sisa waktu juga mungkin sisa-sisa gitu kan tetapi yang muda-muda yang masih tenaganya kuat yang pikirannya masih jernih dan segala macam justru tidak dilibatkan maka itu tadi Pak kuncinya adalah melibatkan remaja Pak. Nah tinggal apa sih yang jadi keinginan remaja nah ini mungkin saya tunjukkan kemarin ada sebuah apa namanya sebuah slide yang kami sampaikan di pelatihan di apa namanya di kemarin kalau nggak salah di Mojokerto saya ya di Jawa Timur ya. Jadi kami apa namanya sering menyampaikan di forum-forum itu. Nah ini kesenangannya Gen Z Pak. Saya mungkin akan share lagi sedikit tentang ya. Jadi
kesenangannya anak muda. Jadi kalau kita ingin digitalisasi masjidnya sukses ya memang solusinya anak muda. Nah, anak muda itu punya karakter ya. Kita spesifikkan anak muda ini Gen Z ya Pak ya, yang lahir di tahun 2000-an ya, 2000 ke sini ya. Mereka orang yang sangat tech savvy Pak, orang yang sangat menyukai perkembangan teknologi internet. Ya, jadi mereka yang sangat menyukai teknologi internet gitu ya, mereka apa namanya menghargai perbedaan gitu ya. Tetapi yaitu tadi gampang depresi Pak gitu. Tapi kalau dia sudah merasa berguna dan merasa ada penghargaan, dia akan komitmen dan akan fokus Pak. Ya, dan apa sih yang disukai sama Gen Z? Nah, ini data berdasarkan riset di apa namanya di UMN Consulting ya, kolaborasi dengan Kompas, bahwa Gen Z ini salah satu anggaran yang paling banyak digunakan oleh Gen Z itu nomor 3-nya adalah seputar internet Pak, seputar teknologi Pak. Ya, selain snack and beverage ya, fast food gitu ya, kopi-kopi ya, mereka suka nongkrong-nongkrong. Nah, yang ketiga itu membeli kebutuhan internet karena mereka memang tidak bisa lepas dari internet gitu kan. Nah, tinggal sekarang setelah kita tahu bagaimana kesenangan anak muda ini, gimana cara mengundang anak muda gitu kan. Ya akhirnya ya kita kita menyediakan masjid ini supaya senengi sama mereka, Pak. Nah, ini beberapa ya. Jadi kalau kita apa namanya melihat ya event-event ini ada ya anak muda pernah viral juga di sebuah apa namanya masjid ya di Sukabumi kalau nggak salah ya, masjidnya isinya anak-anak remaja Pak ya, pada ngopi Pak. Jadi mereka dibelikan apa namanya disediakan tempat ngopi ya, ngopinya ala kafe begitu ya. Juga mereka pada kumpul ya, yang membuat kopi ya anak muda, yang datang ya anak muda. Yang penting kan dekat dulu, ayo kesenanganmu apa sini kita siapkan kan begitu ya Pak ya. Ya wifi juga mungkin kita bisa menyediakan supaya anak mudanya ya kesenangannya kan mungkin masih main game ya Pak ya, main game online mabar istilah mereka yo, gamenya di masjid, nanti waktunya Allah Akbar tinggal gamenya sholat dulu kan. Nah, sambil diaktifkan juga ini mereka yang mengaktifkan masjid ya dengan sosial media Pak. Jadi urusan tadi misalkan website atau mungkin sosial media live dan segala macam itu serahkan semua ke anak muda Pak. Ya karena mereka itu ya memang nggak usah diajarin saja bisa sendiri kok Pak. Ya, jadi nggak usah diajarin itu mereka akan belajar sendiri dan lebih pintar dari bahkan lebih pintar dari saya ya yang sudah pengalaman nih karena dari eksplorasinya luar biasa. Nah kalau kita bisa membudayakan anak-anak muda ya ini salah satu contoh ya di kampung juga Pak. Bagaimana masjid di kampung itu bisa bayangkan ya ini juga kampung dusun Pak ya mengadakan kegiatan semuanya anak-anak muda ya. Tapi setiap event ya ini kegiatan Ramadan itu donasinya bisa sampai ratusan juta Pak ya. Jadi meskipun anak muda tapi kita berikan ruang, berikan kesempatan, berikan kepercayaan mereka bisa menghandle event sendiri dengan anggaran yang tidak perlu dari masjid Pak, bukan dana dari takmir tapi bisa mengkolek dana sampai ratusan juta Pak. Intinya apa kalau kita bisa memberikan apa namanya pintu yang besar kepada anak muda untuk bisa terlibat di event-event masjid di dalam program-program kebudayaan masjid, mereka mungkin bahkan bisa berlari tanpa harus kita tuntun Pak. Cuman berikan kesempatan, berikan kepercayaan, berikan apa namanya kalau perlu di awal kasih fasilitas ya, mungkin belikan apa yang mereka senangi apa tadi HP ya, ayo nih buat ngelola eh, website masjid, ayo ini supaya nanti kalau ada pengajian kita live streaming supaya masuk di YouTube dan ditonton oleh orang-orang yang rame ya. Pengajiannya kita live-kan begitu kan. Dan itu hal yang sangat biasa bagi anak-anak muda dan urusan yang seperti ini Pak, serahkan pada mereka, insya Allah selesai lancar dan bisa mendapatkan apa namanya performa yang lebih baik bahkan dari yang kita gambarkan. Jadi mereka bisa tahu sendiri dan betul-betul itu dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Baik, begitu Bapak Nur, insya Allah sudah cukup jelas Sip. ya Pak ya. Semoga bisa menambah semangat dan semangat untuk SDM-nya Oke, gitu ya atas di masjid masukan dan di wilayah penjelasannya. Gresik. Ya, siap. Nah, ini yang terakhir ya Pak Umam, ada satu penanya lagi atas nama Bapak Arga. Silakan mungkin bisa langsung ditanyakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi gini, e-masjid ini awalnya saya dikirimin sama salah satu teman gitu, salah satu pengurus masjid, dan saya lihat prospeknya sangat-sangat bagus sekali gitu, baik dari pengembangan atau dari sisi mungkin ke depan sisi finansialnya gitu. Karena saya lihat selama ini juga baru ini ada apa ya, ada istilahnya masjid itu dinaungin sama super app maupun super web yang benar-benar free gitu. Jadi mungkin saran dan masukan sekalian ya. Jadi kalau bisa di situ, jadi nanti di web masjid sendiri itu nanti ada link list masjid-masjid yang sudah tergabung gitu. Jadi di situ akan lebih lebih menjual. Jadi data itu by data itu langsung terlihat gitu. Jadi kami juga dari teman-teman masjid, karena kami sendiri juga dari Kabupaten Pasuruan yang lumayan terpencil gitu, dan nggak kebayang sama sekali kira-kira bikin web yang indah, yang bagus, yang sangat menjual itu seperti apa gitu. Jadi kalau di link eh, web utama dari masjid itu ada apa ya, draft link dari pengguna user dari masjid ini. Jadi di situ kami juga bisa saling sharing, apalagi kalau di situ ada fitur juga yang bisa sharing antar user, antar member masjid juga gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya apa ya, lebih ke pengembangan fitur yang ada, karena tadi saya sepakat sama Pak Umam bahwa Gen Z itu suka banget sama internet, tapi masalahnya adalah Gen Z itu nggak suka baca. Literasi pemuda di Indonesia itu sangat rendah, tapi lebih ke suka yang video gitu. Jadi alangkah lebih baiknya nanti kalau misal dari masjid itu bisa menampilkan video secara langsung gitu. Karena kemarin saya coba upload via link yang di YouTube itu agak sedikit apa ya, kesusahan gitu. Dan kemudian ketika di link pun jadi langsung masuk ke YouTube, sementara web asli dari masjidnya sendiri itu nggak ke terbuka gitu. Mungkin itu sih Pak Umam, Mbak Fatin, sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih. Waalaikumsalam Pak Arga, ya, masukannya sangat baik ya. Memang tadi berkaitan dengan apa namanya, layanan ya, layanan dari e-masjid ya, sebetulnya bukan e-masjid ya, digitalisasi masjid ya. Kami sebetulnya punya beberapa desain ya berkaitan dengan bagaimana membangun anak-anak muda ini supaya bisa apa namanya, melek dan mau terlibat di dalam apa namanya, aktivitas dakwah dan keislaman ya. Sebelum e-masjid kami mengembangkan aplikasi mobile, aplikasi Muslim namanya Muslim Live ya. Mungkin bisa dicari di apa namanya, di Play Store atau di Google ya, Muslim Live. Itu platform tentang ibadah ya. Di situ ada pengecekan apa namanya, jadwal sholat dan lain-lain begitu. Jadi ekosistem kami tentang dakwah keislaman itu sebetulnya sudah cukup banyak ya, dan karena ini masjid seputar web dan aplikasi, memang kita spesifikkan di situ ya. Dan masukannya tadi bagus ya, memang anak muda ini suka internet tapi sukanya adalah yang audio visual ya. Jadi yang audio visual yang berkaitan dengan gambar-gambar, apalagi yang sifatnya pendek-pendek ya, gambar-gambar short, video-video short dan segala macam. Insya Allah nanti kita juga sedang menyusun ya sebuah apa namanya, program supaya ya pelatihannya sekitar itu ya, karena kami juga sebetulnya punya ekosistemnya di sini ya. Kami sebetulnya di sini ada juga beberapa apa namanya, perusahaan yang bergerak di bidang agensi digital marketing ya, salah satunya di sosial media, dan memang dengan sumber daya yang kami miliki memang sudah terbiasa membuat video-video yang apa namanya, disukai anak muda, yang viral, FYP kalau bahasa orang sekarang gitu. Dan mungkin nanti kita akan coba menyempurnakan ya, tapi ya mungkin karena tidak bisa kita selesaikan dalam satu event ya, insya Allah tunggu saja program-program sosialisasi dari tim ya, mungkin nanti temanya bisa kita buat dengan apa namanya, dengan lebih variatif lagi ya, supaya yang itu anak muda ya. Misalkan gimana caranya membuat konten apa namanya, masjidnya bisa viral, misalkan FYP gitu. Itu kan sesuatu yang harus kita apa ya, harus kita
tanamkan ya isu-isu seperti itu kepada anak muda karena mereka sukanya seperti itu ya, suka kalau misalkan viral, rame, terkenal ya, punya ini ya, syukur-syukur bisa menghasilkan apa namanya pemasukan dari situ karena sekarang melalui online itu kan banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita ambil ya kan, dengan live itu kan juga bisa apa namanya bisa mendapatkan penghasilan ya dengan konten-konten yang ini kalau bahasa kerennya dimonetize ya, bisa dimonetize dan bisa memberikan penghasilan yang lebih besar. Dan potensi-potensi itu memang belum kami buka semua Pak ya, belum kami buka ya. Kami beberapa model monetize tadi tentang sosial media juga sudah kita jalankan gitu ya, bagaimana menghasilkan uang YouTube ya. Kami juga punya ekosistemnya dan beberapa beberapa apa namanya channel itu juga sudah cukup menghasilkan gitu ya. Dan ya nanti kita insya Allah di waktu-waktu yang akan datang bisa sharing ya, misal bagaimana membangun channel YouTube misalkan ya supaya konten-konten apa namanya yang ada di YouTube itu konten-konten seputar dakwah keislaman, konten pendidikan ya, bukan konten yang istilahnya konten-konten yang tidak berkenan. Karena di internet sesungguhnya sebetulnya kita itu kan sedang berperang ya Pak ya. Yang pasti anak-anak kita eh, apa namanya pemuda-pemuda remaja kita itu calon generasi penerus kita itu kan mereka konsumen. Nah, tinggal konsumen apa ya? Konsumen konten yang pasti kan konsumen konten. Konsumen konten apa kan pilihannya kan konten baik atau konten tidak baik. Nah, kalau kita yang bisa membuat konten baik ini tidak berkontribusi, maka secara jumlah, secara kualitas kita akan kalah sama konten yang tidak baik. Nah, konten yang tidak baik itulah yang kalau kita tidak aware, kita tidak paham, kita tidak ikut berjuang bangun konten yang positif ya, konten-konten yang tidak baik itulah yang akan sampai ke anak kita. Jangan sampai kejadian itu terjadi. Maka ya ayo kita ramaikan, ya ini bagian dari insya Allah bagian dari perjuangan ya. Kita bisa berjuang di jalan apa namanya dakwah digital ya, nanti tinggal bergantian estafetnya kita serahkan ke anak-anak ya, ke generasi penerus remaja-remaja masjid supaya gantian mereka yang apa namanya berperang membangun konten-konten yang baik ya supaya bisa mengalahkan konten-konten yang tidak baik. Oke, itu terima kasih atas masukannya. Insya Allah nanti dari admin akan mengolek, akan menampung semua usulan masukan ya, termasuk eventnya. Kalau ada usulan boleh Pak, misalkan mau membuat event seperti ini nanti coba kita cari pakarnya yang kira-kira bisa menyampaikan ilmunya, berbagi pengalamannya supaya bisa lebih baik lagi. Itu saja mungkin Mbak Fatin dari kami, sudah overtime ya. Yang pasti terakhir saya sampaikan kepada Bapak-bapak ya, ada Mas-mas atau mungkin Cak-Cak atau siapapun yang terlibat di event ini, mari kita bersama-sama berjuang supaya bisa membuat internet atau digital ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Dan saya yakin kebaikan itu ya sumbernya dari mana lagi, salah satunya dari masjid. Dan mari kita berjuang bersama supaya setiap langkah kita, aktivitas kita dipenuhi kebaikan-kebaikan dan kita bisa mendapatkan pahala jariah yang bisa kita petik di waktu yang akan datang. Ini saja kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas atensi Bapak-bapak semua. Semoga kita bisa ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Baik, terima kasih sekali Pak Umam atas penjelasannya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah untuk sesi training atau pelatihan terkait dengan e-masjid kali ini semoga bisa memberikan manfaat dan juga amal jariah untuk Bapak Ibu sekalian dan terutama untuk remaja-remaja masjid juga begitu ya. Dan harapannya mungkin yang sudah tergabung di grup sini nanti kalau misalkan mau mencoba membuat websitenya bisa langsung saja di grup ataupun nanti bisa tanya ke admin begitu ya. Mungkin itu saja untuk sesi apa namanya sesi pelatihan pada kali ini. Insya Allah nanti mungkin kita bisa dipertemukan lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Nanti mungkin akan diinfokan lebih lanjut oleh kakak admin ya nanti di WA. Maupun kalau misalkan dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau tanya ataupun ada yang sharing dan sebagainya, mungkin nanti ke admin bisa sangat terbuka untuk bisa menerima segala tampungan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Dari saya cuma sekian. Kami ucapkan juga terima kasih kepada yang sudah hadir ya dan berkenan. Mungkin ini juga sudah menjelang waktu maghrib di beberapa daerah tertentu. Tadi kita dengar ada yang dari Sulawesi dan sebagainya gitu. Kami tutup dan kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oh warahmatullahi iya, ini ada wabarakatuh. pesan dari admin, kita foto bersama dulu Bapak Ibu untuk dokumentasi begitu ya. Baik, ini mungkin kita ada sesi foto dulu. Sebentar. Baik, eh, 1, 2, 3. Baik, untuk mungkin yang masih off cam bisa on cam dulu Bapak Ibu. Untuk apa namanya, kita screenshot ya. Oke, udah kelihatan nih nampaknya dari berbagai wilayah ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, oke. Nah, mungkin sudah cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ingin live silahkan kami akhiri ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.